selama kurang lebih 15 menit, di mana sahabat Edu bisa bertanya secara langsung dengan narasumber kita, atau sahabat Edu juga Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, selaku PLT Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di GTK. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan MT yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang juga sedang menjabat PLT di Direktur SMP. Matur nuwun juga nggih kami ucapkan pada panjenengan dan juga pada Mas Tony nggih yang menjadi Kak Puja kami di transformasi digital. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbicara dengan sahabat Edu di ruang Zoom meeting ini. Juga matur nuwun kepada kru Mbak Wela yang telah bersusah payah menanyakan kepada saya, menanyakan materi macam-macam, kemudian kru-kru yang istilahnya support banget terhadap kegiatan ini, dan juga Mbak Wiwi selaku sekretaris Pokja yang tadi malam jam 1:30 itu masih WA-an dengan saya untuk suksesnya kegiatan pagi ini, siap sore ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada sahabat Edu yang meluangkan waktunya untuk hadir di ruang ini. Jujur saja terus terang kami deg-degan ya. Ini bisa jalan enggak, karena Balai Besar Guru Penggerak kan baru berusia 3 minggu. Alhamdulillah ini ada yang kerso datang, kerso rawuh di ruangan ini dan kerso mendengarkan. Dan mari kita bersama-sama kerja bersinergi untuk memajukan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya bagaimana sih kita bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini secara maksimal. Baik, untuk lebih singkatnya saya akan langsung ke paparan saya saja biar bisa lebih maksimal kegiatan kita ini. Sudah melihat paparan saya Sudah terlihat Pak Lulu? Nah. Paparan sore saya tidak akan mengatakan siang lah, sudah jam 3 sore. Paparan sore ini saya beri judul Migrasi Nyaman ke Pembelajaran Digital dengan Hybrid PMM. Jadi hybrid platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ini, panjenengan melihat apa ini, gambar apa ini? Boleh ditulis di chat dulu Bapak dan Ibu. Silahkan untuk interaksi kita. Apa ini kira-kira? Assalamualaikum. Sudah mulai nulis apa? Mata serangga, ya serangga, mirip kupu-kupu, ya mata lalat. Nah betul, itu mata lalat tadi, yang mata lalat pertama tadi mohon dicatat tadi, mata lalat yang pertama tadi. Nah mata lalat Pak siapa ini tadi Nah Bu Haryanti lah Juli, ini mata lalat Bapak dan Ibu. Loh kenapa lalat kok dibawa ke sini? Nah ini Bapak dan Ibu, selama ini kita itu terjadi kesalahan pandang atau pandangan kita itu tidak sempurna karena mata kita itu hanya 2 dan satu mata ada satu lensa. Sehingga ketika kita melihat sampah, yaitu sampah, benda tidak berharga, kemudian kita cenderung memvonis sampah itu dari baunya. Apa selama ini saya itu selalu heran terus terang dengan lalat. Kenapa kok yang kita itu mengatakan itu bau tapi lalat kok malah mendekat? Setelah saya mata-mati mungkin dari mata ini. Jadi kita
cobi panjenengan bisa lihat di Google nggih. Silahkan cari di situ informasi apa sih kelebihan mata lalat kok mereka bisa mau melihat sampah itu, mungkin yang dilihat itu berbeda dengan kita. Kalau tidak salah informasi, lalat itu tiap matanya ada sekitar lebih dari 1000 lensa. Jadi kalau ada 2 mata berarti itu ada ribuan lensa mata di 2 mata lalat itu. Sehingga kalau kita buat bayangan satu oksagonal atau apa, maka pasti gambar sampah yang kita lihat dengan gambar sampah yang dilihat oleh lalat itu pasti berbeda. Begitu banyaknya sampah yang baunya tidak karu-karuan di mata lalat itu pasti akan kelihatan sesuatu yang indah, sehingga dikatakan kita itu tidak bisa melihat sampah itu manfaatnya apa, tapi lalat itu bisa melihat sisi indahnya sampah. Nah, selainnya di tengah tumpuan sampah, lalat itu masih bisa melihat sesuatu yang berharga. Itu makanya kita ambil mata lalat itu dari filosofi, saya bawa ke filosofi bagaimana kita mempelajari sebuah proses hybrid PMM. Jadi kita di sini harus jeli, kita harus berusaha melihat apa yang selama ini membuat kita itu pusing, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Apa sih yang dapat membuat kita senang, apa sih yang dapat membuat kita itu tertarik untuk melihat platform Merdeka Mengajar ini. Tanpa ada motivasi yang menyenangkan, saya yakin kita itu akan stagnan di posisi ini. Kita hanya mendapat nilai 90% pada saat login saja. Tapi ketika kita diminta, di situ ada tugas-tugas, ada topik-topik yang harus kita selesaikan. Di modul 1, modul 2, kita semuanya berhenti. Nah, karena apa? Karena kita hanya melihat sebatas yang kita lihat selama ini. Mari kita lihat batas-batas yang lain yang selama ini tidak pernah kita lihat. Tadi banyak sekali yang meminta di pertanyaan di chat room yang ada di Mas Tony tadi, itu permintaan untuk pelatihan-pelatihan luring. Ya, itu masa lalu saya katakan. Tahun 2013 kita melakukan pelatihan untuk seluruh guru dan pengawas tentang kurikulum 13, selesai 2019. Itu karena seluruh guru harus dilatih 100%. Ternyata ketika pelatihannya rampung, kondisi terutama teknologi yang berkembang itu sudah jauh berbeda. Dulu 2013 kita HP itu masih hanya bisa digunakan untuk moto. Saat ini HP berbasis Android atau berbasis Apple itu sudah seperti komputer di dalam genggaman. Berbeda jauh. Nah, perbedaan itu pula yang saya yakin akhirnya membuat kurikulum harus segera dirubah. Kalau tidak seperti itu, maka kurikulum kita itu akan usang dan anak-anak kita sekolah itu seperti zombie, seperti robot. Nah, itu saya mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kondisi kekinian ini dari mata lalat, dari mata yang berbeda. Ini pasti berbahaya sekali karena kondisinya, teknologinya sedemikian cepat, tapi kurikulumnya sedemikian lambat, sehingga anak-anak kita itu sudah bisa bermain game online. Nah, kita itu sementara diberi akun belajar, aktifnya saja lama sekali. Nah, ini masih mendengarkan? Assalamualaikum. Nah, kita coba masuk lagi ke tempat yang lain. Nah, ini Bapak dan Ibu. Pembelajaran paradigma baru ini mengusung sesuatu hal yang berbeda. Saat ini Kemdikbud sudah meluncurkan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Kemudian pembelajaran pada paradigma baru itu membutuhkan satu sumber belajar yang tak terbatas. Kalau kemarin itu diwakili oleh rumah belajar, nah kelihatannya nanti di platform Merdeka Mengajar ini kalau melihat polanya kelihatannya platform Merdeka Mengajar itu akan berkembang ke arah penyiapan sumber belajar tak terbatas ini. Ini kami lihat dari celotehan-celotehan di media sosial, termasuk di chat tadi, semuanya ingin menjadi kontributor di platform Merdeka Mengajar. Jadi kelihatannya ada peluang bahwa suatu saat platform Merdeka Mengajar itu akan menjadi suatu LMS yang sekaligus menjadi satu space yang akan memberikan satu sumber belajar tak terbatas. Maka apa sumber belajar tak terbatas? Nah ini Bapak Adem, inilah proses pembelajaran paradigma baru.
Ketika saya mempelajari kurikulum, mulai tahun 1984 kita itu mulai mengusung yang namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Sampai sekarang katanya informasinya student center, tapi kita selalu gagal. Mengapa? Karena selama ini kita tidak pernah membawa sumber belajar dalam jumlah tak terbatas ke kelas. Sumber belajar di kelas itu hanya sebatas LKS, kemudian sebatas kapur dari para guru kita, ya. Kemudian anak-anak mencatat buku sampai capek gitu ya, sampai habis. Kemudian bersumber belajar pada sumber tutur, atau istilahnya selama ini kita tidak punya sumber belajar yang cukup, sehingga akhirnya kapur dan tuturlah sumber belajar utama anak-anak kita. Ini yang harus kita geser. Nah, caranya menggeser bagaimana? Karena ternyata ketika kita sudah beronline ria, kita sudah berinternet ria, maka ternyata sumber belajar tak terbatas sudah tersedia banyak sekali. Yang di luar Indonesia itu luar biasa banyaknya. Sementara di Indonesia rumah belajar kita dibuat susah, berat, sulit, tapi saya lihat pemanfaatannya belum maksimal bagi seluruh guru kita. Kemarin aja ada pandemi, sumber belajar atau rumah belajar ini mulai dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah karena keterbatasan waktu dan tempatnya. Nah, kata kunci supaya keduanya ini bisa nyaman dilakukan pada proses pembelajaran, maka perlu dirancang suatu pembelajaran yang sesuai, yaitu pembelajaran yang bersifat hybrid, diferensiasi, dan integrated. Kita melihat dulu dengan apa yang kita sebut platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelumnya saya ingin tahu data dulu Bapak dan Ibu, nggih. Di sini saya punya yang namanya Menti, ngoten nggih. Nah, ini ada dua hal ngoten nggih terkait dengan Menti sebelum kita bercerita lebih lanjut. Silakan diisi Menti ini nggih. Ini yang pertama, silakan nggih. Sudahkah akun belajar sahabat Edu aktif? Nah, tadi Mas sudah ditanyakan oleh Mas Tri dan jawabannya baru sebatas set. Kalau ini kan data ini nanti bisa akurat. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sudah memiliki akun belajar belum? Karena kemarin biarpun dikatakan semua sudah, tapi ternyata masih ada juga yang meminta, Pak, akun belajar saya kok belum. Nah, berarti itu hangus kan. Berkali-kali saya memikirkan kenapa sudah punya akun belajar, tapi kok dikatakan, loh ini kok tidak bisa. Ternyata kita lupa Bapak dan Ibu, para sahabat Edu, bahwa ternyata ada batas waktu, sehingga ketika pada batas waktu yang ditentukan, maka akun belajar sahabat Edu itu ketika belum diaktifkan dinyatakan hangus. Bahkan baru kemarin saya mencoba atau menguji sebuah model juga, kita coba, kemudian mereka bertanya, Pak, ini akun belajar saya sudah aktif, sudah saya gunakan untuk masuk SIM PKB bisa, tapi kok masuk ke PMM nggak bisa. Setelah saya cek, ternyata passwordnya belum diganti. Nah, jadi ini password masih asli yang diberikan oleh admin sekolah. Oh, kalau itu jawabannya berarti akunnya belum diaktifkan. Nah, ini. Kalau ada yang belum aktif atau masih kesulitan dengan akun belajar, insya Allah ini 3 orang yang sudah mengisi, ya. Ini saya tunggu ada yang belum, enggak. Nah, kami di 35 kabupaten kota sudah memiliki yang namanya komunitas, yaitu komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran atau yang biasa dikenal selama ini dengan Kapten Kokapten. Itu mereka siap mendampingi panjenengan, jadi tidak akan kita bahas di sini bagaimana aktivasi akun belajar, bagaimana cara mendapatkan akun belajar, bagaimana kalau akun belajarnya sudah hangus, bagaimana kalau ini ada siswa baru, ini akunnya hilang, belum mendapat, bagaimana kemarin siswa sudah mendapat akun, sudah aktif, tahu-tahu akunnya hilang. Lah ini mohon diteruskan saja mengisinya, nggih. Silahkan ini. Pada pertanyaan sudah ada 8, kita dari 230, mudah-mudahan paling tidak ada 20 respon lah yang sambil bicara ini. Nah, ini data real kita dari 9 ini 4,5. Silahkan masuk saja dengan kode ini. Pada area ini kita punya 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah masalah aktivasi akun belajar, sudah punya atau belum. Nah, ini ada yang
ada yang belum punya, ternyata ini nanti para Mas dan Mbak yang anggota komunitas, saya tadi sudah melihat ada yang ada di ruangan ini, mohon dicatat ini nanti untuk bahan diskusi kita, nggih, bahwa sebenarnya masih ada teman-teman yang belum memiliki akun belajar. Kemudian dari yang termiliki belum semuanya aktif. Ini nggih dari 14. Kita lanjut ke yang ke bawah coba. Kita lanjut yang ke bawah. Ini kita berdiskusi sebagai bentuk layanan konsultatif kita, nggih. Jadi biarpun webinar, tapi ini sifatnya konsultatif. Jadi saya ingin tahu, saya ingin punya data juga sampai di mana pelaksanaan atau aktivitas-aktivitas terkait dengan akun belajar, walaupun tidak akan dibahas. Kalau yang ini, yang kedua, apakah sudah mengikuti belajar mandiri? Ini yang disampaikan oleh Mas Tony tadi sebagai pengantar. Ini saya tanyakan kembali, sudahkah sahabat Edu mengikuti proses belajar mandiri pada fitur PMM? Nah, ini silahkan diisi, yuk saya tunggu paling enggak 20-30, silahkan nggih. Ini 4. Monggo silakan masuk panjenengan ke panjenengan, klik saja di HP panjenengan, klik di Google Chrome, itu kan ada nggih, diketik saja www.menti.com. Ini sudah ada tulisannya, go to www.menti.com, kemudian masukkan kode ini 32431875. Silahkan. Nah, ini nggih. Dari 21, 24, silahkan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 32431875. Silahkan. Sudahkah sahabat Edu mengikuti proses belajar mandiri pada fitur PMM? Maka ini yang terbanyak ini adalah sudah menjawab, sudah masuk ini ya. Kemudian ada juga yang belum, kemudian bahkan ada yang belum pernah sama sekali login ke PMM. Tepat sekali, kemarin kita uji di sebuah sekolah, dari 27 guru itu yang sudah mengikuti proses belajar, itu rata-rata baru sudah mendengar PMM. Ini Pak, mendengar sekarang. Oh, PMM apa kepanjangannya? Platform Merdeka Mengajar. Langsung jawabannya 100% sudah pernah mendengar platform Merdeka Mengajar. Sudah pernah masuk belum? Belum, akhirnya pada hari itu masuk. Nah, sekarang sudah pernah mengikuti. Nah, itu ternyata yang sudah mengikuti pelatihan secara mandiri dari 27 guru itu baru 6 guru yang sudah ikut. Dan itu pun rata-rata belum tuntas. Nah, ini. Makanya di sini saya cek siapa dari sahabat Edu ini yang sudah nih. Sebagian besar sudah dari 51, kemudian sebagian kecil belum. Nah, pada ketiga ada juga dalam ruang Zoom ini yang sama sekali belum pernah masuk, belum pernah login ke platform Merdeka Mengajar dari 56. Ini nggih. Nah, alhamdulillah. Tidak apa-apa, di sini namanya dirahasiakan, ketik saja dengan jujur, maka itu akan membuat kita itu memberikan materi berdasarkan apa yang panjenengan sudah sampaikan. Nah, matur nuwun. Kita sekarang kembali ke presentasi awal saya tadi nggih. Nah, kita tadi sampai di sini Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat. Akun belajar saya tidak akan bahas. Nanti ini saya akan dibantu oleh teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami di komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran di masing-masing kabupaten. Saya yakin, karena saya amati gerakan dari para koordinator di tiap kabupaten ini semuanya sudah bergerak dan dinas 100% sudah support kalau saya lihat itu nggih. Insya Allah mereka akan care membantu panjenengan untuk mendapatkan akun belajar bagi yang sudah hangus nggih. Kemudian yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu masuk ke akun Merdeka Mengajar versi laptop. Nah, versi desktop, tapi ini secara online. Tadi ada yang menanyakan, apakah ini bisa diunduh secara offline? Maka saya jawab bisa Bapak dan Ibu, tapi saat ini baru support menggunakan Windows 11. Nah, itu yang kami utak-atik kemarin, malah akhirnya
karena laptop saya sudah saya set dengan Chrome, akhirnya balik minta kembali ke punyanya Microsoft ya, untuk itunya lah, itu rame, akhirnya saya tutup saja, sudah, saya tidak menggunakan, untuk sementara ini saya belum menggunakan PMM versi apa itu, versi downloadan, jadi versi offline-nya saya gunakan yang versi online ini. Sebenarnya saya pengen hari ini tampil menggunakan PMM versi download, jadi sudah ada di desktop tertanam dalam bentuk offline. Sebenarnya pengen saya tampilkan seperti itu hari ini. Tapi mohon maaf, malah laptop saya ngehang itu, sehingga tadi itu saya sempat bertukar laptop dengan salah satu teman. Wah, ngehangin ini lah, karena apa? Lagi perang antara Microsoft dengan Google. Semua rebutan pengen jadi defaultnya, set default itu. Nah ini jadi pemikiran. Saya mohon silakan. Nah, ini silahkan menggunakan Windows 10 atau Windows 11 atau dalam tanda petik Windows 11-nya. Isinya bagi saya pribadi ini lebih nyaman bila menggunakan platform Merdeka Mengajar versi desktop. Karena apa? Lebih luas pandangannya. Memang sih ada beberapa perbedaan antara desktop dengan yang bukan desktop. Nah, ada beberapa perbedaan. Perbedaannya di mana? Nah, ini monggo nanti silakan panjenengan buka-buka OT-OT. Ini nggih. Kalau di sini, kalau ini kan saya belum masuk ini nggih, belum masuk ini. Ini tidak ada akun yang hebat. Jadi ini versi akun tanpa saya bisa membuat kelas di sini. Bagaimana kalau saya akan membuka kelas di sini? Maka akan saya perlihatkan dengan cara yang ini. Cobi, mudah-mudahan bisa ini. Ini mohon maaf, ini laptop bukan pegangan nih. Kalau cara sopir itu ini bukan batangan saya, bis ini. Laptop ini bukan bis batangan, jadi mohon maaf agak gerutal-geradul, ini sen kanan yang mana, sen kiri yang mana, ngoten nggih. Tapi tetap tak coba nggih. Kemudian bisa. Oh, harus pakai ini Mas. Nggih, nggih. Makasih nggih. Sebentar nggih. Ini nggih masuk. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nanti menggunakan desktop, silakan panjenengan klik Merdeka Mengajar gitu aja, klik ke login lah. Setelah ini panjenengan akan ditanya masuk. Nah, ketika ada pertanyaan masuk, maka pilihlah yang menggunakan akun Belajar ID, jangan yang tidak. Nah, karena apa? Berbeda fiturnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau sudah login, maka ini akan muncul nama saya di sini, Lulut Priambodo Aryo Nugroho. Panjang banget nama saya memang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya dikaruniai nama yang panjang, ngoten nggih. Nah, ini fitur-fiturnya ini ada asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Tony. Ini pelatihan mandiri, ada 4 ini. Kemudian ada untuk pembelajaran. Kelebihan dari ini, saya yakin panjenengan sudah banyak mendapat informasi tentang bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Cuman saya akan memandang dengan cara pandang lalat, bukan pandang yang umum, cara pandang lalat. Apa sih kelebihan daripada platform ini? Kelebihannya ini membuat guru itu harus rajin melakukan pelatihan secara mandiri. Kemudian rajin berkumpul dalam komunitas. Di sini ada, kalau saya klik komunitas, di sini maka panjenengan akan menemukan komunitas mana yang sebaiknya panjenengan ikuti. Misalnya seperti ini, komunitas yang Anda ikuti ini komunitas Belajar ID Purbalingga, kemudian T-Work Group. Nah, ini komunitas-komunitas yang saya ikuti. Kemudian lihat komunitas lainnya. Nah, misalnya saat ini Anda hanya bisa mengikuti di sini, jelas sekali tampak. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya platform Merdeka Mengajar dari sisi untuk peningkatan kompetensi para guru ini sebenarnya luar biasa sekali nih Mas Nadim, karena beliau itu mengajak kita untuk meningkatkan kompetensi kita secara mandiri. Nah, ini yang tadi
tanyakan, bisa enggak pelatihan offline lah ini. Saat ini kelihatannya kita diminta untuk melakukan pelatihan secara mandiri Bapak dan Ibu. Kalau panjenengan mau melakukan pelatihan berkelompok, maka masuklah ke komunitas-komunitas yang ada dan dekat dengan lingkungan panjenengan. Ini silakan, nonton ada banyak komunitas. Kemudian kalau panjenengan ingin mengundang narasumber untuk melatih bagaimana memanfaatkan PMM dan mungkin melakukan pelatihan mandiri, butuh pendampingan di sini sebenarnya sudah disediakan pendamping-pendamping untuk tingkat Jawa Tengah ini. Sudah ada semuanya, lokasi, jenjang, misalnya lokasi di mana, misalnya kabupaten, misalnya Jawa Tengah misalnya. Nah, ini narasumber di Jawa Tengah, klik, terapkan. Kemudian di bawah saya akan klik sembarang ya. Ini di bawah ini ternyata ada tampilan yang tidak bisa, ini kabupaten, klik. Nah, saya pilih saja di sini misalnya Kap Semarang. Siapa saja narsum yang dari Semarang. Saya terapkan, klik. Kok belum muncul, siapa ya? Narasumber Kap Semarang. Oh ini, nah ada 27 narasumber di Kap Semarang ini. Ada Pak Yohanes, Bu Emi, Bu Siti Kadaria, kemudian nah ini sudah ada 27 narasumber yang disarankan. Narasumber ini munculnya dari mana Bapak dan Ibu? Narasumber ini adalah dari sekolah-sekolah penggerak yang di tahap 1 yang kemudian dia punya istilahnya spesifikasi gitu. Nah ini ada dari sekolah penggerak, ada dari guru penggerak, tapi ini kelihatannya ada yang menentukan ini sebenarnya dari Jakarta ini. Ini Pak Yohanes ini dari Virgo Maria, dari ini ada semuanya lengkap. Silahkan panjenengan mau melatihan tingkat apa gitu. Ini gitu. Ini. Nah kemudian kita keluar tuh Bapak dan Ibu. Saya ingin lihat yang lain. Oh silahkan, mari. Nah ini kita hanya sekedar share saja nggih. Ya. Kemudian ini nggih, dari komunitas ini panjenengan nanti bisa belajar bagaimana dari 1, 2, 3 dan 4. Tadi disampaikan bahwa kita akan melakukan kurasi itu baru itu memang tugas kami, tapi kami baru berkumpul selama 3 minggu. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa melakukan kegiatan kurasi ini Bapak dan Ibu. Kemudian pelatihan mandiri. Nah, ini nanti cek sendiri. Nah, monggo silahkan nggih. Ada banyak, kemudian kemarin kita juga sudah bersama-sama mengerjakan ini dengan teman dari sekolah. Nah, sambil berlatih, setelah ini saya sudah mengisi semuanya Bapak dan Ibu, belum mengerjakan post-test. Nah, setelah mengerjakan post-test, nanti saya akan melakukan unggah aksi nyata. Nah, ini sudah dikurasi, ceritanya seperti itu. Ini kita hanya bercerita sedikit aja seputar akun belajar. Kemudian ada satu lagi fitur. Nah ini jadi ada membuat kelas. Ini fitur yang kalau panjenengan masuknya menggunakan akun. Nah ini kan di beranda, ini di membuat kelas. Nah, di sini panjenengan bisa mengelola kelas yang sekarang panjenengan mengajar. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran. Ini hanya sekedar pengenalan saja, ngoten. Sekarang kita kembali ke materi. Ini jadi kita berbicara tentang akun belajar, kemudian guru Kemdikbud. Cara menjelaskan saya mungkin tidak sebaik teman-teman yang sudah terbiasa bercerita tentang platform Merdeka Mengajar, tapi selama ini kita juga sudah selalu berusaha mencoba ngoten nggih. Kemudian dari kacamata lalat sesuai dengan tujuan diluncurkan PMM. Di sini apa sih? Nah, ini dari kacamata lalat nggih. Tujuannya sebenarnya menemani guru dalam melakukan pelatihan secara mandiri. Nah, keuntungan terbesar dari platform Merdeka Mengajar ini, guru dapat melakukan pelatihan kapan saja panjenengan lego. Nah, itu ya. Kapan saja guru lego mau ikut pelatihan boleh. Selesaikan tuntas satu modul
sampai dengan unggah aksi karya. Kemudian pelatihan tidak harus menyelesaikan seluruh paket dalam satu waktu tertentu. Makanya tadi yang disampaikan Mas Tony itu hanya modul 1 sama modul 2 dulu. Ada berapa modul? 8. Dan mengikuti pelatihannya juga secara asinkronus 100% itu daring. Sehingga panjenengan tidak usah kesana kemari, cukup buka HP atau buka laptop, silakan panjenengan belajar, silahkan pelajari modul dan film-film di situ. Kalau sudah selesai, silakan jenengan isi post-testnya. Setelah rampung, silakan panjenengan membuat aksi nyatanya. Nah, itu pelatihan yang dikembangkan oleh Mas Nadiem sekarang. Jadi tidak perlu harus semuanya berbondong-bondong ke satu tempat, berkumpul untuk diceritani. Kita hanya sekedar bagaimana sih kita melakukan pelatihan mandiri ini keuntungannya. Tidak harus jreng, lama sekali, enggak. 5 jam rampung. Nanti belajar lagi 1 minggu lagi. Belajar lagi mungkin 2 bulan lagi. Tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah menemani guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini ya kalau yang satu ini sekarang yang sedang dikejar-kejar Bapak dan Ibu, yang kedua ini sudah mulai akan kita kembangkan ya, sudah mulai kita kejar. Jangan hanya pelatihannya toh, yuk pembelajarannya juga menggunakan akun belajar. Nah, itu yang akan kita ukur Bapak dan Ibu, seberapa manfaat sih sebenarnya PMM itu untuk membantu panjenengan, untuk menemani panjenengan melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini di sini sudah disediakan tadi perangkat ajarnya, ngoten nggih. Sudah disediakan asesmennya. Perangkat ajarnya itu lengkap, CP, TP, aktif, alur tujuan pembelajaran, modul ajar sudah ada, bahkan buku-buku elektronik sudah ada beberapa. Kemudian disediakan asesmen untuk mengukur peningkatan literasi numerasi. Jadi yang diukur hanya literasi numerasi, tidak ada mapel. Tapi mapelnya berada di dalamnya. Misalnya bahasa Inggris, berarti berada di rumpun literasi. Matematika ada yang di rumpun numerasi. Kalau olahraga sebenarnya nanti pengembangannya juga bisa masuk ke rumpun literasi. Kemudian disediakan fitur kelas untuk mengelola kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti masuk ke kelas, silahkan murid-murid Bapak dan Ibu dimasukkan dalam kelas yang jenengan buat. Lah, asesmennya jenengan mulainya dari sini. Nah, ini yang dikatakan guru sudah melakukan pelatihan secara mandiri, nah, sudah melakukan kegiatan secara mandiri, rampung, tuntas, akhirnya guru-guru juga diajak untuk melakukan pembelajaran melalui kelas. Dari yang paling sederhana, yaitu cara mengukur, cara mengakses dulu melalui fitur kelas itu. Ini nggih. Nah, ini jejaring pemanfaatan PMM. Setelah akun belajarnya aktif dan dirubah, maka masuklah ke PMM. Nah, akhirnya kita masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Oke, jadi ini dalam rangka kegiatan transformasi digital. Kita merubah cara-cara bekerja kita. Transformasi itu perubahan dari yang tadinya tidak digital menjadi kertas, bisa mengimat kertas. Itu yang pertama. Yang Halo, Assalamualaikum. Nggih. Saya ulang lagi atau pripun nggih? Halo, nggih. Lanjutkan. Ini paparannya sudah baik atau harus diulang lagi? Paparannya belum terlihat, Pak. Belum terlihat lagi nggih. Nah. Ini nggih. Nah. Ini nggih. Nah, ini nggih, kita lanjutkan transformasi digital. Jadi sebenarnya PMM ini untuk merubah pola-pola kebiasaan belajar yang lama yang dari tadinya itu selalu berbasis kertas gitu, pelatihan juga kertas padahal nggak terbaca ngoten nggih, karena guru-guru kita lebih senang, lebih gampang diceritani. Nah, ini semuanya pola pembelajarannya menjadi paperless, termasuk dimulai dari ulanganipun. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi berbasis digital. Nah, ini teman-teman kami di tim Trans Digital tadi sudah disampaikan oleh Mas Tony akan mengembangkan satu konsep bahan ajar yang berbasis digital, ngoten nggih. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir ini tidak tahu kapan, karena PMM sekarang kita itu kan
mengajak teman-teman guru untuk merubahnya dari yang paling sederhana dan paling menyenangkan. Yang pertama dari nonton video, yang kedua membaca modul yang berbasis hypertext. Jadi itu sudah 100% mock tadi saya katakan. Dan nanti pelan-pelan berkembang, nanti pasti pola uji praktik berbasis lab virtual. Nantinya pastinya ke situ. Kapan ya? Tentu saja ini menunggu kesiapan guru terus terang. Ketika gurunya sudah siap untuk berpola uji praktik berbasis lab, mengapa tidak? Saat ini baru 2 ini saja. Selanjutnya, nah, yang kedua adalah apa yang akan kita gunakan? Bagaimana cara merubah guru-guru atau panjenengan ini supaya menjadi nyaman memanfaatkan PMM. Yang pertama, kita menerapkan konsep adaptive learning. Adaptive learning jadi berprinsip bahwa pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan lingkungan belajar untuk memaksimalkan kebermaknaan bagi peserta didik ini menurut Gianti Gunawan tahun 2021, di mana adaptifnya kita campurkan, kita adaptif pada pembelajaran hybrid, di mana pembelajaran hybrid adalah pembelajaran dengan melibatkan kemajuan teknologi pada pembelajaran, di mana ciri khusus dari hybrid learning ini adalah terlibatnya teknologi informasi dalam pembelajaran, kemudian terjadinya proses belajar moving. Nah, ini ciri-ciri hybrid learning saat ini, yaitu terjadi pertama terlibatnya teknologi informasi, yang kedua adalah terlibatnya atau terjadinya proses belajar moving. Jadi mau tidak mau pasti moving nanti, pasti. Nah, ini bagaimana bentuk hybrid PMM dalam bentuk sebenarnya, dalam konsepnya sebenarnya bagi saya sih sebenarnya ruwet bagi saya jadi bentuk adaptif hybrid ini ruwet. Maka yang ruwet ini kita urai biar tidak menjadi ruwet. Bagaimana sih bentuknya? Nah, ini ketika merancang atau mempersiapkan pembelajaran hybrid PMM ini, dan apa hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi lingkaran-lingkaran ini adalah faktor-faktor pendukung. Nah, di lingkaran banyak ini adalah faktor pendukung supaya hybrid PMM itu dapat terwujud dengan adanya strategi adaptif ini. Apa yang dilihat? Yang pertama adalah perangkat digital, jaringan internet, sumber belajar terbuka ini mau tidak mau harus disediakan, tanpa ketersediaan ini juga berat. Kemudian dukungan sekolah, keterampilan peserta didik ini tergantung fase ABCD. Tadi ada yang menanyakan ini kalau PAUD bagaimana? Nah, ini kemudian adanya keterampilan guru dan dukungan orang tua. Baik, supaya agak jelas di sini beberapa hal yang perlu saya ceritakan di sini. Perangkat digital, nah ini jelas. Kemarin kita uji coba suatu sekolah, ada 3 lab komputer, masing-masing ada 20, kemudian mendapat 55 buah Chromebook. Wah, luar biasa sekali ini. Berarti ini sudah 4 sampai 5 lab. Kemudian saya tanyakan, Chromebooknya sudah digunakan berapa? 5, Pak. Astagfirullahaladzim, 5 ini berarti takut rusak dipakai ya. Lebih baik rusak nganggur daripada rusak dipakai. Nah, ini guyonannya seperti itu. Ya, akhirnya dipakailah Chromebooknya itu. Setelah Chromebook dinyalakan, ternyata daya listriknya kurang, mati. Nah, padahal katanya ada sudah 17 kafe, ini 17 kafe apa? Baru 5 menit mati. Akhirnya dicek, ternyata ada kesalahan pemasangan kabel listrik, instalasi listrik. Sehingga waktu itu rekomendasi saya untuk memasang instalasi listrik dalam jumlah besar sampai 17 kafe, sebaiknya gunakan yang ahli-ahli saja dari PLN, jangan yang lainnya, karena yang lainnya tidak tahu caranya membagi tegangan. Nah, di situ kan ada pembagi tegangan sehingga bisa kuat, bisa digunakan. Kan secara teori 17 kV itu sudah besar sekali. Nah, ini. Yang kedua, jaringan internet bagaimana? Ini yang jenengan perhatikan. Kuat atau lemah, melimpah atau kurang. Inilah prinsip adaptif, jenengan memperhatikan ini. Ketersediaan sama kekuatan, kemudian jaringan. Kalau tadi dikatakan Mas Tony, kalau tidak ada jaringan ya pembelajaran hybrid tidak bisa jalan. Maka saya katakan di sini karena kita menggunakan adaptive learning, maka jaringan yang
lemah pun atau kurang itu tetap bisa kita manfaatkan. Kita bisa tetap melakukan pembelajaran secara hybrid dengan memanfaatkan PMM. Kemudian yang berikutnya adalah sumber belajar terbuka. Apa saja yang sudah kita kenal adalah rumah belajar. Nah, ke depan kelihatannya PMM ini akan dimaksimalkan sebagai sumber belajar, tadi sudah sampaikan. Jadi, mengapa tidak? Sehingga kita sekarang ini membuat bahan-bahan ajar atau konten-konten pembelajaran ini harus support pada PMM juga, yaitu dalam bentuk MP4 dan dalam bentuk hypertext, baru seperti itu, baru PDF. Mungkin kita bisa mengembangkan PDF flipbook atau apa yang bisa masuk ke PMM, sehingga apa bisa support terhadap kebutuhan guru dalam melakukan pembelajaran. Kalau PDF buku atau bahan ajar dalam bentuk PDF flip nanti masuknya ke perangkat ajar, kalau dalam bentuk MP4 masuknya nanti ke karya nyata atau aksi tadi itu. Nah, kemudian dukungan sekolah, bagaimana penyediaan sarana prasarana, anggaran BOS tersedianya berapa? Kemarin kita juga ngomong-ngomong dengan SD, sempat mengumpulkan data SD, Pak, kita tidak ada komputer, laptopnya hanya 2, bagaimana melakukan seperti itu? Dana BOS-nya berapa? Kalau beli Chromebook setahun 2 bisa enggak? Tapi sebelum beli Chromebook pastikan harus ada sinyal, karena Chromebook itu hanya bisa bekerja di daerah yang ada sinyalnya. Kalau Chromebook misalnya 2, kenapa saya katakan Chromebook? Karena jujur saya cek di lapangan laptop baru paling murah memang Chromebook, memang ya 2 jutaan. Kalau dengan dana BOS setahun 2 mudah-mudahan bisa untuk SD. Nah, dalam 10 tahun mungkin dapat 8 atau 10, siapa tahu dalam proses nanti ada anggaran berlebih dari APBN atau APBD ditambahkan pelan-pelan. Nah, tapi setidaknya sudah ada usaha lah ini dalam menyediakan sarana. Dalam menyediakan sarana, sekolah saya minta untuk melihat jaringan internet, kemudian kelistrikannya. Kemudian lingkungan belajar, bagaimana dukungan terhadap lingkungan belajar? Di situ ketika disediakan laptop, apa yang dikerjakan oleh guru-guru? Belajar atau main game? Nah, loh kok guru main game? Iya, guru kita juga ada di antara yang senang main game, Mobile Legend atau apa gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah keterampilan peserta didik, fase ABCD tadi. Nah, atau tadi yang PAUD, Pak, PAUD gimana? Nah, ketika PAUD, kita tahu PAUD itu anak, saya punya contoh di rumah, anak saya usia begitu dia bisa jalan, dia selalu saya beri fasilitas untuk bermain HP di YouTube Kids. Nah, itu ada satu konten kecil yang saya khususkan untuk anak saya, yaitu YouTube Kids. Setiap hari dia saya beri kesempatan belajar 1 jam. Akhirnya dia bisa bicara bahasa Inggris, bisa mewarnai, bisa omong, bisa pub yang baik. Itu semuanya belajarnya malah dari YouTube Kids. Nah, bagaimana Bapak yang tadi bertanya apakah PAUD bisa? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana masuk akun belajar? Nah, ini PAUD dalam belajar harus didampingi oleh orang tua. Seperti anak saya bermain YouTube Kids itu juga bermainnya di sebelah saya. Ini teman-teman yang berada sering berkomunikasi dengan saya sangat merasakan ketika sudah mulai jam 8 sampai jam 9 itu sudah tidak bisa komunikasi, sampai jam 10 lah tidak bisa komunikasi karena kita win-win solution. Win-win solution, 1 jam dia bermain YouTube Kids, 1 jam dia mendengarkan karena kami keluarga muslim, kami dengarkan murojaah Al-Quran yang berada di podcast Spotify. Jadi anak saya sudah kenal yang namanya YouTube sama Spotify pada usia 4 tahun. YouTube untuk mereka belajar bahasa, Spotify adalah untuk mendengarkan murojaah atau murotal Al-Quran. Nah, ini bisa Bapak nggih anak-anak PAUD bermain atau belajar menggunakan perangkat-perangkat digital, tapi harus didampingi orang tua. Termasuk saat masuk akun belajar ke kelas, belajar mengaktifkan akun belajar, kemudian masuk ke Google Classroom, tentu saja harus ada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan guru. Nah, ini yang sedang lagi dipacu gencar-gencaran melalui pelatihan mandiri oleh kementerian kita adalah keterampilan guru. Jadi saya sudah tidak akan mempermasalahkan lagi tentang bagaimana keterampilan guru, karena saat ini lagi belajar secara maksimal. Kemudian dukungan orang tua. Bagaimana dukungan orang tua? Bapak Ibu juga perlu mengetahui lingkungan belajar dari orang tua. Masih banyak orang tua kita yang tidak setuju anak-anak kita belajar menggunakan HP ataupun gadget tanpa kendali. Ini harus di kelas, di luar kelas Pak, di sekolah, di jalan, tidak bisa Pak. Nah,
ini. Bagaimana dukungan orang tua ketika anak-anak membawa HP atau laptop ke sekolah? Nah, ini perlu jenengan perhatikan. Apabila sekolah atau orang tua itu masih menolak, ya panjenengan jangan terlalu istilahnya terlalu bersemangat untuk segera berubah, jangan istilahnya jangan terlalu frontal, pelan-pelan aja. Seperti yang disampaikan Mas Tony tadi, menurut saya yang pertama kali diajak belajar menggunakan laptop atau HP itu nomor satu adalah orang tuanya. Kalau anaknya yakin udah bisa, terampil, tapi orang tuanya kita ajak, kita kenalkan bagaimana berkomunikasi melalui HP dengan baik. Nah, bagaimana kita berdiskusi melalui WA, mungkin orang tuanya kalau yang PAUD otomatis bisa jalan bagaimana berdiskusi melalui Google Classroom. Ini di PAUD, di SD kelas 1 ini bisa berjalan semuanya. Tapi ketika masuk ke SMP, SMA, lah ini sudah mulai ada sifat kemandirian dari anak-anak. Ini guys, sebagai contoh, sebagai contoh. Bapak, untuk waktunya 4 menit lagi nggih. Nggih, sekedap nggih. Sebagai contoh nggih, nah ini. Ada satu daerah yang seperti tadi. Nah, ini nggih. Ternyata jaringan internetnya kuat, tapi kemampuan sekolah untuk mensuplainya hanya sedang. Apa kira-kira rekomendasinya? Nah, ini nggih. Nah, rekomendasinya maka pembelajarannya hybrid offline. Jadi, ketika melakukan pembelajaran hybrid offline, di sini satu kata kunci atau clue-nya adalah bagaimana peserta didik dapat memaksimalkan penggunaan perangkat digital, tapi secara offline. Nah, di sini guru harus ngalahi materinya, diunduh dulu, setelah diunduh, dimasukkan ke perangkat digital sekolah secara offline, kemudian adanya jadwal penggunaan lab perangkat digital. Jadi ada jadwal, inilah yang namanya hybrid, moving class, gantian yang menggunakan komputer. Pada kondisi seperti ini saya pikir ini masih bisa digunakan, paling tidak ada pengalaman belajar anak-anak menggunakan perangkat digital. Nah, ini bagaimana pembelajaran hybrid adaptif. Bapak dan Ibu, supaya pembelajaran hybrid adaptif itu bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran, gitu, bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran, maka di sini anak-anak pertama harus masuk ke akun belajar, yang kedua masuk ke platform Merdeka Mengajar. Ini dua hal yang berbeda, karena akun belajar itu hanya untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, tapi proses pembelajaran penuh itu anak-anak masih menggunakan akun belajar, tapi untuk asesmennya mereka sudah mulai menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemarin kita juga masih ketemu guru yang mengatakan akun belajar itu memandang sebagai kunci saja, kunci masuk ke SIM PKB, kunci masuk ke platform Merdeka Mengajar. Ketika saya tanya, apakah Bapak dan Ibu tahu isinya akun belajar? Ternyata sekitar 50% menjawab belum tahu. Nah, akhirnya saya kenalkan. Ternyata yang namanya akun belajar itu di dalamnya ada slide, ada Google Doc, ada spreadsheet, dan macam-macam, banyak sekali. Nah, tujuan utamanya dari pembelajaran ini tentu saja nyambung dengan tujuan pemerintah kita, yaitu untuk meningkatkan literasi numerasi. Sebagai contoh, nah, berbasis proyek sebagai contoh ini, nggih. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi hybrid berbasis proyek, karena yang lain-lainnya banyak. Active learning itu banyak sekali. Nah, di sini hanya saya gunakan satu sebagai contoh, yaitu proyek. Ciri khususnya apa? Pembelajaran berbasis proyek, hybrid proyek itu ciri khususnya adalah tidak dapat selesai dalam satu kali pertemuan. Perlu beberapa kali pertemuan baru rampung. Kemudian memerlukan beragam sumber belajar, kemudian terdapat produk. Kemudian kelebihannya apa? Dengan memanfaatkan hybrid berbasis proyek, otomatis porsi dari kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan communication dapat muncul pada penerapan pembelajaran ini. Muncul sering otomatis, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, masuk semuanya. Lakukan tugas, kemudian akhirnya hasil produknya dikumpulkan melalui Google Classroom juga, dan secara langsung apa yang dikumpulkan secara langsung? Yang dikumpulkan secara langsung adalah produknya, baru setelah itu ada penilaian guru. Nah, selama kegiatan dari pertama sampai 2, 3, 4, 5, 6 ini, kegiatannya selalu dilakukan pendampingan guru secara langsung, baik secara langsung maupun melalui Google Classroom. Ini rancangan pembelajaran hybrid PMM. Nah, langkah-langkah pembelajarannya,
Saya contohkan seperti ini. Nah, aktivitas guru, aktivitas peserta didik, platformnya seperti apa, kemudian sumber belajarnya seperti apa. Di sini sudah terukur semuanya, ngoten nggih. Nah, kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Nah, kesimpulannya platform Merdeka Mengajar dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran, kemudian guru sebaiknya mulai membiasakan diri melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan PMM. Kemudian PMM merupakan sebuah LMS yang berkembang ini Kak. Sebenarnya masih ada satu clue lagi karena sudah diperingatkan, nggih sampun ini nggih saya tadi melihat suatu gambar yang bagus. Ini pesan dari Pak Jokowi, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi clue-nya jangan mudah menyerah. Nah, clue-nya.